Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Aulia Putri Ardiani, mahasiswa PPG Prajabatan Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan mempresentasikan hasil panduan observasi yang telah saya buat untuk melihat perkembangan peserta didik usia 12-15 tahun. Terdapat beberapa aspek perkembangan yang akan saya tinjau dalam observasi. Yang pertama adalah fisiologis, kemudian psikologis yang meliputi kognitif, sosio-emosional, dan moral, kemudian bahasa, motivasi belajar, kultural, status sosial, minat, kemampuan awal, gaya belajar, etnik, dan yang terakhir kemampuan motorik yang meliputi motorik kasar dan motorik halus. Terdapat dua cara atau dua metode yang akan saya lakukan dalam observasi. Yang pertama adalah wawancara. Indikator yang akan saya buat, yang akan saya gunakan untuk melihat perkembangan fisiologis dari peserta didik adalah terjadinya perubahan seks sekunder, seperti tumbuhnya jakun di laki-laki, lalu perubahan ukuran pinggul pada perempuan, yang kemudian terjadi perubahan pada proporsi tubuh dan terjadi perubahan signifikan pada tinggi dan berat badan. Untuk perkembangan psikologis, saya akan meninjau 3 aspek. Yang pertama adalah kognitif. Di sini saya akan melihat apakah peserta didik mampu mendeskripsikan benda yang tidak berada di sekitarnya, mampu mengambil keputusan-keputusan kecil, mampu membuat rencana jangka pendek, dan mampu membuat kesimpulan. Yang kedua, sosio-emosional. Saya akan melihat apakah peserta didik mempunyai sahabat atau teman dekat, menemukan hal yang diminati, mulai memikirkan mengenai masa depan, menyukai budaya populer, dan mulai merasakan rasa suka pada seseorang. Yang ketiga adalah aspek moral. Di sini saya akan melihat apakah peserta didik menaati peraturan karena mengerti akan konsekuensi berupa hukuman, melakukan sesuatu untuk mendapatkan pujian atau hadiah, melakukan sesuatu karena ingin memenuhi harapan orang tua, dan yang terakhir mempunyai kesadaran dari diri sendiri untuk mematuhi nilai-nilai dan aturan-aturan yang ada. Lalu kemudian adalah aspek perkembangan bahasa. Saya akan meninjau perkembangan bahasa secara semantik dan pragmatik dari peserta didik. Untuk semantik, saya akan melihat apakah peserta didik mampu mengerti dan memproduksi kalimat baku. Lalu untuk kemampuan pragmatik, saya akan melihat apakah peserta didik mampu mengerti dan memproduksi istilah gaul, mampu mengerti dan memproduksi bahasa sesuai dengan konteks, dan yang terakhir, mampu mengerti dan memproduksi bahasa nonverbal seperti tatapan mata dan bahasa tubuh. Kemudian, untuk motivasi belajar peserta didik, saya akan melihat apakah peserta didik mempunyai motivasi intrinsik atau ekstrinsik. Untuk motivasi ekstrinsik, saya akan bertanya apakah peserta didik mempunyai keinginan untuk belajar dan berkembang karena pengaruh dari orang lain seperti orang tua, guru, dan teman, mempunyai keinginan untuk belajar dan berkembang karena terdapat konsekuensi yang berupa hukuman dan kewajiban, mempunyai keinginan untuk belajar dan berkembang karena terdapat hadiah atau pujian. Lalu untuk motivasi intrinsik siswa, saya akan bertanya apakah peserta didik sudah mempunyai keinginan untuk belajar dan berkembang karena diri sendiri. Kemudian aspek kultural peserta didik, saya akan melihat dari kebiasaan-kebiasaan peserta didik dan etos belajarnya dalam dia bersekolah. Yang pertama adalah apakah peserta didik selalu mengumpulkan tugas tepat pada waktunya, lalu apakah peserta didik selalu datang ke sekolah tepat waktu, dan mempunyai jadwal dalam mengerjakan pekerjaan di rumah, dan yang terakhir selalu merapikan tempat tidurnya setiap dia bangun tidur. Dan untuk status sosial, saya akan menggunakan 4 indikator. Yang pertama adalah apakah peserta didik mendapatkan fasilitas yang cukup seperti komputer, laptop, smartphone, dan jaringan internet atau wifi yang lancar untuk menunjang pembelajarannya di rumah. Lalu, apakah peserta didik selalu membeli sepatu baru, tas baru, dan perlengkapan sekolah lainnya tiap semester atau tahun ajaran baru? Yang ketiga, apakah peserta didik mengikuti les tambahan terkait dengan mata pelajaran? Dan yang terakhir, apakah peserta didik mengikuti kegiatan ekstra terkait dengan hobi dan minat yang ia sukai di luar mata pelajaran? Di sini saya akan mencontohkan seperti taekwondo, berenang, atau mungkin les sepak bola ya. Lalu untuk minat, saya akan menggunakan
indikator seperti berikut. Yang pertama, apakah peserta didik mempunyai hobi tertentu yang ditekuni secara teratur? Lalu, apakah peserta didik menyukai dan mengagumi hal tertentu terkait dengan budaya populer seperti K-pop, manga, anime, yang sekarang ini sedang marak disukai oleh para remaja? Lalu yang ketiga, apakah peserta didik memiliki mata pelajaran favorit? Dan yang terakhir, apakah peserta didik memperhatikan saat berada di kelas pada semua mata pelajaran, walaupun itu bukan mata pelajaran favoritnya? Kemudian untuk kemampuan awal, saya akan menggunakan aplikasi English Score untuk membantu saya dalam menentukan kemampuan awal siswa. Seperti dia berada di level E1 Elementary atau E2 Elementary, saya akan menggunakan aplikasi ini. Dan untuk etnik, saya akan meminta siswa untuk mengisi angket yang telah saya sediakan. Lalu untuk gaya belajar, saya akan meminta siswa untuk mengisi angket karena siswa sudah tahu mengenai gaya belajar yang mereka punyai masing-masing. Karena sekolah sudah mengadakan tes IQ yang salah satunya terdapat hasil gaya belajar peserta didik. Dan hasil tersebut sudah dipublikasikan kepada orang tua dan peserta didik. Dan yang terakhir, untuk kemampuan motorik, saya akan melihat dua aspek dari kemampuan motorik, yaitu motorik halus dan motorik kasar. Untuk motorik halus, saya akan menggunakan 3 indikator, yaitu peserta didik mampu mewarnai dengan pensil warna, peserta didik mampu menulis deret kata-kata dengan rapi dan tidak naik turun, walaupun itu dia menulis di kertas kosong tanpa garis. Dan yang terakhir, peserta didik mampu memasukkan benang ke dalam jarum kecil tanpa bantuan. Dan untuk motorik kasar, saya akan melihat apakah peserta didik mampu berlari mengelilingi lapangan basket sebanyak 3 kali tanpa berhenti. Dan yang kedua, apakah peserta didik mampu menendang bola masuk ke dalam gawang? Dan yang terakhir, apakah peserta didik mampu melompat dan memasukkan bola ke dalam ring basket? Dan untuk metode kedua yang saya gunakan adalah metode angket. Saya akan meminta peserta didik yang saya observasi untuk mengisi angket berikut, seperti nama, pendidikan orang tua, pekerjaan orang tua, gaji orang tua, suku, gaya belajar, dan sebagainya. Berikut presentasi dari saya, semoga membantu dan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.